Gaji naik, tapi hidup tetap capek. Aneh nggak sih? Dulu waktu penghasilan kecil, aku nih gini mikir, nanti kalau gaji aku naik, hidup aku pasti aman. Tapi kenyataannya apa? Pas income naik, pengeluaran itu ikut naik juga. Awalnya cuma pengen hidup lebih nyaman aja sih sebenarnya, tapi ujung-ujungnya malah nambah cicilan. Dan sekarang banyak orang sih kayak gitu ya. Kelihatannya oke di luar, upload nongkrong, upload healing, upload barang baru. Padahal aslinya tanggal tua panik juga. Makanya aku kadang mikir gini ya, kenapa ya banyak orang sibuk cari investasi paling cuan, padahal uang sisa tiap bulan itu belum tentu ada. Karena jujur aja ya, kayak banyak ya masalah, kebanyakan orang itu bukan kurang cuan, tapi duitnya itu bocor terus. Baru gajian nih langsung check out, lagi stres dikit, langsung healing. Lihat orang beli sesuatu, ikut pengen juga. Akhirnya apa? Ya kerja tiap hari, tapi hidup rasanya nggak maju-maju. Dan lucunya nih, sekarang itu kita hidup di zaman yang bikin orang gampang merasa tertinggal. Lihat teman beli mobil, merasa nih gagal. Lihat orang upload profit saham, merasa hidup kita tuh lambat. Padahal kita nggak tahu ya dia itu punya tanggungan apa, utangnya berapa, atau tidur nyenyak itu apa enggak. Makanya menurut aku sebelum mikirin investasi yang aneh-aneh, belajar nyisain uang dulu sih kayaknya. Itu simple, tapi susah ya dilakuin. Karena kebanyakan orang nabung tuh kalau ada sisa, padahal kenyataannya jarang ada sisa. Jadi itu semua itu harus dibalik. Begitu gaji masuk, coba sisihin dulu, walaupun kecil. Karena yang bikin orang pelan-pelan naik itu bukan satu profit gede ya, tapi kebiasaan kecil yang diulang terus. Dan satu lagi, jangan terlalu berharap hidup berubah cuma dari investasi. Sekarang banyak loh orang yang masuk saham, kripto, atau apapun itu. Mereka itu kayak lagi beli harapan. Makanya menurut aku tuh kalau penghasilan sekarang masih pas-pasan, coba kita fokus naikin income dulu. Contohnya ya cari side hustle, cari tambahan, manfaatin skill yang ada. Karena kadang peluang tuh nggak sejauh itu. Apa aku bilang peluang nggak sejauh itu? Karena coba gini, teman kantor suka ngopi, kita bisa jual kopi. Bisa edit video, coba ambil freelance. Punya motor, bisa sih dipakai cari tambahan. Intinya jangan gengsi mulai dari kecil. Karena kebanyakan orang yang sekarang hidupnya enak, dulunya juga mulai dari hal receh. Dan iya sih, aku akui, self reward itu nggak salah. Lu capek kerja ya wajar sih pengen menikmati hidup. Masalahnya, kadang kita nyebut semua pengeluaran sebagai self reward. Padahal aslinya itu impulsif. Sedikit capek nih langsung beli barang, sedikit sedih langsung check out. Akhirnya, yang senang ya cuma beberapa jam. Besoknya stres lagi lihat saldo rekening. Makanya aku makin sadar ya, kelihatan kaya sama hidup tenang itu jauh berbeda. Ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi tidur nyenyak ya karena nggak dikejar utang. Dan ya, aku tuh juga masih belajar sih soal uang nih. Masih pernah salah beli barang, masih pernah pengen ikut-ikutan, masih pernah mikir, sekali ini doang. Jadi ini bukan konten orang paling sukses ngajarin hidup orang lain. Gue cuma ngerasa makin kesini makin sadar kalau cari uang tuh capek. Dan lebih capek lagi kalau uangnya habis terus nih tanpa arah. Makanya sekarang aku lebih suka hidup yang pelan, tapi jelas arahnya. Daripada kelihatan keren, tapi tiap malam kepikiran tagihan. Kalau kalian ngerasa obrolan kayak gini relate, subscribe aja. Karena di channel ini aku bakal sering ya ngobrol soal uang, kerja, hidup, dan realita yang kadang jarang dibahas sejujur ini. Dan coba komentar jujur. Hal apa nih yang bikin uang kalian bocor? Gue penasaran aja sih, karena biasanya jawabannya itu hampir semua sama ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.